Selamat berjumpa kembali bersama saya Saiful Fikri. Kembali kita bersama-sama mempelajari Hasanah Matematika. Kali ini kita sampai pada materi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini merupakan awal dari materi peluang yang berada di kelas 12. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada saat ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai bagaimana tentang materi kaidah pencacahan. Ini adalah salah satu bagian dari matematika yang memang sangat menarik. Tetapi juga kata sebagian dari mereka ini juga sangat membingungkan. Untuk hitungannya, kaidah pencacahan ini sangat sederhana. Paling sulit hanya menghitung tentang pecahan. Mari kita mulai dengan satu persepsi bahwa matematika itu adalah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Kita mulai dengan suatu permasalahan. Sebuah tim sepak bola mempunyai dua kaos, yaitu merah dan putih, serta 3 celana, yaitu hitam, kuning, dan biru. Berapa banyak kemungkinan variasi seragam yang dapat dipakai? Jadi kan ini so simple ya. Ini pertanyaan yang seringkali ada pada kaum wanita. Kalau mau keluar itu biasanya disesuaikan mulai dari kepala sampai kaki. Sepatunya warna apa, roknya warna apa, bajunya apa, bandonya apa, macam-macam. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari materi matematika. Jadi kisahnya ini. Jadi sebuah tim itu punya 2 kaos dan 3 celana. Warnanya sengaja dibedakan supaya tidak ada kebingungan. Nah, untuk menjawab ini, yang pertama kita bisa buat tabel. Yang celana ini hitam, kuning, biru, dan kaos merah dan putih. Maka kita temukan ini seperti pada tabel perkalian biasa. Merah hitam ya merah hitam, merah kuning merah kuning. Ini kan lucu ya, merah kuning, kaosnya merah, celananya kuning. Nah, jadi apa itu? Ya bu ya, nggak usah dipikir ya, ini anggap pada contoh karena supaya tidak ada warna yang sama. Merah dan biru, maka merah biru. Pada baris yang ketiga ini putih ketemu hitam, putih hitam, putih kuning, dan putih biru. Maka semuanya ada, tinggal kita hitung saja, ada 6. Maka dari tabel di atas terdapat 6 kemungkinan variasi seragam. Jadi itu yang ditanyakan, ada berapa kemungkinan. Mungkin ada yang sudah mulai. Lah itu kaosnya cuma 2 Pak, celananya cuma 3. Lah kalau nanti punya lagi sepatu dan lain-lain, ya nanti kita bahas di belakang. Tapi sebagai dasar kita buat yang sederhana saja dulu. Nah, selain dari tabel, ada yang kedua yaitu diagram pohon. Kita mulai diagram pohon dengan kaos yang merah. Kaos yang merah ini ketemu dengan celana hitam, ketemu dengan celana kuning dan celana biru. Untuk yang kaos putih
juga sama, ketemu dengan hitam, kuning, dan biru. Maka dari merah dan hitam muncullah kombinasi merah hitam. Muncul kombinasi merah kuning, merah biru. Untuk yang putih juga sama, putih hitam, putih kuning, dan putih biru. Maka kita dapatkan 6 lagi. Jadi ada 6 kemungkinan variasi seragam. Lah kalau Pak, kalau bajunya ada 5, celananya ada 6, yo jejer semua nak. Wah yo capek Pak, ya itulah hidup nak. Kalau jadi anaknya Pak Presiden atau apa, yo hidup itu indah. Ya nanti kalau untuk yang datanya besar, kita akan menggunakan cara yang lain. Itulah matematika. Nah, bagaimana untuk soal ini? Jadi kita sudah dapatkan 2 cara, yaitu tabel dan diagram pohon. Ini masih terbatas, ini hanya 2 macam saja. Bagaimana kalau ditambahkan sepatu misalkan? Nah, mari kita lanjutkan. Tapi yang penting adalah kalian sudah memahami dasarnya. Sekarang ada permasalahan berikutnya. Sebuah tim sepak bola mempunyai 2 kaos merah putih, 3 celana hitam, kuning, dan biru, 4 sepatu. Nah, warnanya apa lagi ya? Udah pokoknya 4 sepatu aja, dan 5 kaos kaki. Nah, ini berapa banyak kemungkinan variasi seragam yang dapat dipakai? Wah, ini sudah kebayang itu ya. Iya Pak, itu kalau pakai tabel, naruh sepatu dan kaos kakinya di bagian mana? Karena tabel itu kan hanya untuk 2 saja. Lah ini ada 4 macam. Ya, Pak. Kalau untuk diagram pohon tadi gimana ya naruhnya? Ini ada 4 macam ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, jangan khawatir, matematika punya solusinya. Kita perlu bantuan yang lain. Nah, karena banyaknya jenis ada 4 macam, menggunakan tabel dan diagram itu akan sangat merepotkan. Ya merepotkan. Saya suka repot Pak, yo silahkan. Ya, yang lain ada ide. Ya kalau saya Pak nggak repot. Loh kenapa? Ya karena saya nggak belajar materi ini. Oh iya bagus nak. Bagus. Ya kalau nggak mau repot ya nggak usah belajar kaidah pencacahan. Ya yang lain aja saya nggak belajar ya Pak. Karena sendirian itu repot. Loh iya nak. Makanya kalau belajar usahakan yang ngajak teman. Yang penting protokol kesehatan dijaga. Jangan belajar sambil tidur. Posisi duduk dicari yang senyaman mungkin. Kecerahan HP, handphone atau laptop diatur yang nyaman di mata. Ya kalau punya rezeki diupayakan beli kacamata yang anti radiasi, karena kita tidak tahu di belakang hari itu bagaimana. Kalau keseringan, jelas kita sudah tahu bahayanya alat elektronik. Wah, ayo kita lanjutkan lagi. Kita gunakan cara yang ketiga. Ini namanya aturan perkalian. Yang namanya perkalian yo ngalikan aja. Nah, aturan perkalian itu begini. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jadi ini hanya ada 2, tapi bisa dikembangkan dengan kejadian ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi.
banyak hasil yang mungkin adalah M kali N. Jadi kejadiannya ini harus terjadi. Maksudnya itu nggak hoax. Kalau hoax ya repot. Bahasa sekarang itu hoax. Kalau bahasa saya dulu itu adalah bohong. Sekarang mana ada bohong? Nah, yang ada itu hoax. Sama saja. Sama saja. Dalam agama itu bohong jelas. Itu sifat munafik. Tempatnya ada di paling bawah. Yang pewanas itu yang paling bawah sendiri. Itu tempatnya. Maka mudah-mudahan yang sedang bersama-sama kali ini, mari kita hindarkan dari hoax atau bohong, apapun alasannya. Nah, jadi di sini saya ulang lagi, tinggal kejadiannya apa, kejadian hasilnya apa, tinggal dikalikan. Nah, sekarang lihat ini sepak bola, ini ada 2 kaos. Berarti ini ada kaos, ini M-nya 2, celana 3, ini N, sepatu misalkan O ini 4, kaos kaki ini P misalkan 5, berarti kan tinggal dikalikan. Jadi banyaknya kemungkinan adalah, nah tinggal ngalikan aja, 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120 kemungkinan. Nah ini pasti ada yang mungkin ada Pak, jangan kasih tugas untuk gambar diagram pohon Pak. Ya enggak, nah itu kerjaan yang anfaedah itu. Masa begini disuruh membuat diagramnya. Nanti adanya siswa semakin enggak suka matematik. Sudah matematika begini menderita, malah semakin jauh dari siswa. Mudah-mudahan matematika selalu ada dekat dengan kalian. Mudah-mudahan ya. Kalau yang merasa jauh ya nggak apa-apa nak. Jauh tapi jangan dibenci gitu ya, kata anak-anak muda sekarang. Next, gimana kita berlanjut? Setelah aturan perkalian, ternyata ada juga aturan penjumlahan. Bagaimana itu? Nah, sama saja teorinya. Misalkan suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara yang berlainan, dalam kurung saling asing. Nah, di sini ada kata-kata saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Dalam cara kedua terdapat P kemungkinan hasil yang berbeda, dan seterusnya sampai dengan ke N terdapat PN kemungkinan hasil yang berbeda. Maka total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut adalah P1 tambah P2 ditambah dan seterusnya sampai PN cara yang berbeda. Ini kan teorinya. Iya Pak. Nah kalau soalnya gimana? Dari mana kita bisa membedakan mana perkalian, mana yang penjumlahan? Nah kata kuncinya penjumlahan itu yang saling asing. Maksudnya itu bisa jadi seperti melakukan 2 hal yang bersamaan tapi yang berbeda. Contoh, Hendro seorang pelajar SMK. Hendro mempunyai 3 jenis alat transformasi dari rumah ke sekolah, yaitu sepeda. Ada sepeda mini, ada sepeda gunung, sepeda motor Yamaha, Suzuki, Honda, dan mobil sedan, kijang, pick up. Ya Allah, ini rumahnya seberapa besar ya? Motor 3, mobil 3, garasinya ini seberapa? Enggak usah kita pikir ya. Oke. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sini ceritanya. Berapa banyak cara Hendro berangkat dari rumah ke sekolah? Mari kita bandingkan dengan klub sepak bola tadi. Untuk yang sekarang, misalkan
orang itu pakai sepeda mini, Hendro pakai sepeda mini, sepeda motornya pakai Yamaha, mobilnya pakai sedan. Apakah mungkin Hendro ke sekolah itu menggunakan ketiga alat transportasi ini? Jadi kalau kali dicerita klub sepak bola itu kan kaosnya biru, misal kaosnya putih, itunya celananya biru, macam-macam, kan satu-satu. Nah kalau ini coba kita ambil satu-satu, sepedanya sepeda mini, sepeda motornya Yamaha, mobilnya sedan. Nah apakah mungkin Hendro ke sekolah memakai ketiganya? Jadi dia bawa sepeda mini, bawa sepeda motor, bawa mobil kayak apa sedan. Pak, kan motor sama sepedanya dimasukkan mobil. Wah ya, itu namanya apa ya? Mendramatisir itu nah. Nggak mungkin ya, kalau sepeda saja, kalau sepeda motor saja, kalau mobil ya mobil saja. Nah ini yang dinamakan apa ya, kejadian yang bersamaan tidak bisa dilakukan ketiganya bareng. Bisa Pak, naik mobil nanti sepedanya dipegangi, motornya dipegangi, atau pakai remote Pak, yo pret. Ya itu ya, sekali lagi itu kan mengakal-akali saja hal yang tidak mungkin. Memang banyak kita yang seperti itu. Kadangkala kita terdesak oleh sesuatu maka mengarang cerita yang tidak mungkin. Sekali lagi kan kadang hati ya, nanti terjatuh dalam hoax. Hoax itu sudah tahu dosanya kayak apa, berat sekali. Nah maka untuk menyelesaikan kisah Hendro ini kita gunakan aturan penjumlahan. Jangan digunakan aturan perkalian. Boleh Pak, boleh. Salah. Ya mesti salah nak, bukan untuk peruntukannya kok. Saya teringat makan apa itu loh yang pentol patas itu. Kan masih panas, nggak ada tusuknya, pakai pensil. Yo bukan peruntukannya, kan bisa Pak lo, iya bukan peruntukannya. Nah pensil itu atau pulpen itu untuk menulis, bukan untuk makan patas. Iya kalau masih panas bisa ditusuk lah, kalau sudah dingin. Nah itu hanya sekedar contoh aja. Penyelesaian alat transformasi yang digunakan Hendro dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja yang sudah saya beritahukan tadi, nggak mungkin ketiganya, yaitu sepeda atau sepeda motor atau mobil. Tidak mungkin dia menggunakan lebih dari satu kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Ini kadangkala kaum laki-laki itu yang kanan itu ada yang menggenggam dan yang kiri pun ada yang memegang. Kalau nggak bersamaan nggak apa-apa lah, kalau bersamaan siap-siap ya resikonya. Maka banyak cara Hendro berangkat dari rumah ke sekolah adalah banyak cara memakai sepeda, ditambah banyak cara memakai sepeda motor, ditambah banyak cara memakai mobil. Maka sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8 cara. Nah, jadi kesimpulan di sini, kalau ada soal cerita di sini, jangan pokoknya dikalikan Pak. Yo jangan, nah. Lihat dulu baru disimpulkan ini penjumlahan atau perkalian. Nah sekarang akhirnya kita sampai pada contoh. Sebelum contoh, mudah-mudahan
SOP-nya sudah kalian pahami. Sekali lagi, matematika itu kalau sudah kita pegang SOP, itu sudah otomatis seperti air yang mengalir, dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Itu kan SOP-nya air. Masalah menghitung, saya rasa karena sudah level 12 pasti tidak ada masalah dalam berhitung. Menguasai matematika itu tidak ada kerugian di dalamnya. Pada saat kalian sudah punya anak dan sudah sekolah, maka dengan bekal matematika yang kalian pahami, maka akan bisa membimbing anak kalian sendiri. Dan syukur-syukur juga teman dari anak-anak kalian akan bisa belajar di rumah kalian. Kalau satu anak itu biayanya 100 satu bulan, maka kalau ada 10 anak yang belajar, maka bisa menambah uang belanja suami sebesar 1 juta setiap bulan. Ya, itu kalau 10 anak. Bayangkan kalau yang belajar itu sampai 30 anak. Kalau sampai 30 anak bisa ditabung. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun insya Allah sudah bisa daftar naik haji. Maksud dari ceritanya Pak Fikri ini, kita tidak tahu kapan bergunanya penguasaan matematika pada kalian, tetapi pasti akan bermanfaat pada suatu saat. Jadi yang paling penting adalah kuasai sebanyak mungkin. Ya, mungkin masih ada yang berpikiran enggak apa-apa Pak, yang penting saya kan lulus. Nah, itu pakai standar minimal. Sekali lagi, kita tidak tahu apa takdir kita di belakang. Dengan kita menguasai ilmu, baik itu MTK ataupun yang lain, insya Allah suatu saat akan berguna, minimal pada keluarga sendiri. Itu hanya sekedar sedikit ya motivasi untuk kalian, bahwa yang namanya belajar itu insya Allah akan ada gunanya di belakang hari. Contoh yang pertama, Andi, Budi, dan Caca. Ini ada 3 orang. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan. Nah, cerita itu bisa kita gambarkan seperti ini. Dari Andi ke Budi ini ada 3 jalan. Dari rumah Budi ke Caca ada 5 jalan. Matematika itu Pak, jalan kok diurusi. Ini bukan masalah jalan. Nah, ini adalah pola pikir. Jadi kadang-kala kita melupakan hal yang sederhana. Gitu ya. Nah, coba aja kalian bayangkan, dari rumah kalian ke sekolah itu ada berapa jalan? Pasti pusing gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Jadi Budi yang di tengah ya rumahnya. Ia harus ke rumah Andi dan Caca untuk meminjam buku. Berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi? Kalian punya 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah 3 kali 5 atau 3 ditambah 5. Bagaimana? Pak. Saya tak biarkan aja. Bagus Pak. Semua yang kalian lakukan itu bagus. Ingat bahwa apa yang kita lakukan ini pasti mengarah kepada takdir kita.
Ini tapi ini Pak pikir aja ya. Kalau saya itu percaya nak bahwa takdir itu bercabang. Misalkan nanti kalau kalian belajar bisa takdirnya ke takdir A. Kalau kalian nggak belajar sukanya ya nyontoh teman, nanti takdirnya lari ke takdir B. Tenang aja kok, sudah disiapkan. Sampai nanti rezeki kita habis, saatnya kita masuk ke babak berikutnya. Babak dunia sudah selesai, masuk ke babak alam barzah, kan begitu aja. Hidup itu so simple. Nah, selama di dunia ya kita harus bekerja, belajar, itu memang pekerjaan kita. Nah, baiklah, sudah ya, sudah punya jawaban. Mari kita lanjutkan. Ternyata yang digunakan adalah penjumlahan. Kenapa? Karena ini tidak bisa dilakukan bersamaan. Jadi kalau ke rumah Andi ya ke rumah Andi, dia nggak ke Caca. Ini dipahami nak pola pikir. Mudah-mudahan SOP-nya ini dikuasai. Sekali lagi, Budi itu tadi akan ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku catatan. Nah, maka Budi ke rumah Andi atau Budi ke rumah Caca. Apakah bisa dilakukan dalam hal yang bersamaan? Tidak bisa. Maka ini adalah contoh lagi untuk aturan penjumlahan. Jadi dari Budi ke Andi ada 3 jalan, Budi ke Caca ada 5 jalan. Jadi semuanya ada 8 jalan. Ini soal yang pertama. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Jangan pusing ya nak, insya Allah enggak kok. Hitungannya gampang kok, perkaliannya sederhana. Nah, ini gambarnya saya perkecil, saya taruh di atas supaya memudahkan. Yang nomor 2, suatu hari Andi, nah ini Andi ada di sebelah kiri, akan pergi ke rumah Caca. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi? Jadi Andi ini akan ke rumahnya Caca. Otomatis Andi ini pasti melalui Budi. Apakah jalan-jalan ini bisa dilakukan pada saat yang bersamaan? Yes. Jawabannya jelas. Andi pasti melewati salah satu dari ketiga jalan untuk ke rumah Budi. Dipahami ya. Nah, setelah sampai di rumah Budi, setelah sampai di tempatnya Budi, maka pasti akan lewat salah satu 5 jalan ini. Maka soal nomor 2 kita gunakan aturan perkalian. Sudah bisa membedakan? Bisa ya, alhamdulillah. Ini harapan saya. Mari kita coba untuk yang ketiga, masih dengan gambar yang sama. Suatu hari Caca akan pergi ke rumah Andi, lalu kembali lagi ke rumahnya, melewati rumah Budi. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca? Dari Caca ke Andi lewat Budi itu ada berapa? Ayo, ini perkalian apa penjumlahan? Oh, sudah paham ya? Pasti perkalian. Jadi dari Caca mau ke rumah Andi, lewat Budi pulang lagi. Maka yang pertama, Caca ke Budi 5, Budi ke Andi 3, Andi ke Budi 3, Budi ke Caca 5. Jadi semuanya ada variasi jalan. Kalau misalkan jalan mana saja yang dilalui, yo jelaskan.
Misalkan 1A1, 1A2, oh banyak sampai 225. Lu enggak percaya ya Pak? Oh gampang nak. Udah tak kasih tugas, buatlah jalan mana saja yang dilalui. Wow, nomor 1, 1 min A, pulangnya A min 1. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua, 1 min A, pulangnya A2. Kan sudah beda. Oh terus, jadi nanti kepalanya kayak orang dikiran, kiri kanan kata ibunya. Wah hebat anakku ini ya, belajar sampai dikir. Padahal bukan dikir, tapi ngitungi jalan mana yang dilalui. Caca asik ya. Ini namanya sambil belajar dikiran. Wah bagus ini simbol yang apa, pepatah baru. Sambil belajar dikiran. Wah pas. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca jika pada saat kembali dia tidak melalui jalan yang sama? Maksudnya begini, berangkatnya 1 terus A, pulangnya nggak boleh sama. Kalau tadi berangkatnya A, pulangnya nggak boleh A lagi. Jadi misalkan 1A, maka pulangnya B. Nah ini yang dari Budi ke Caca nggak boleh 1 ke 2. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi berangkat dan pulang nggak boleh sama. Bagi kalian yang agamanya Islam ke masjid, memang diusahakan berangkat dan pulangnya beda. Tujuannya itu supaya hitungan amal kebaikannya itu semakin banyak. Itu katanya guru saya dulu. Mudah-mudahan guru kalian juga sama. Paham ya? Jadi sini saya ulang lagi, kalau Caca berangkatnya 1A, maka berangkatnya nggak boleh lagi menggunakan 1 dan A. Boleh gunakan cara yang lain. Berapa? Kalau gitu berapa banyaknya? Yo gampang. Berangkatnya tetap 5 kali 3, maka pulangnya cukup dikurang 1. Jadi yang ini dari Andi ke Budi ada 3, dikurangi 1 tinggal 2. Dari Budi ke Caca 5, dikurang 1 sisa 4. Sehingga banyaknya jalan adalah 5 kali 3 kali 2 kali 4. Sama dengan 120 jalan. Nah jadi dengan antara A dan B itu selisihnya banyak. Nggak percaya ya Pak? Yo itu ngena. Perlu tak kasih tugas ta? Nggak Pak, makasih. Ya, dia nggak usah nak. Itu pekerjaan yang menurut saya tidak perlu kita lakukan. Kalau kalian mau mencoba ya boleh, tapi nggak ada tugas yo. Ini bukan tugas. Tapi siapa tahu ada yang dalam hatinya itu ngomong, masa sih gambar yang kecil gitu bisa muncul 225 variasi jalan. Nah anak sekarang ini kan gitu. Nah jangan, awas kalau naik pohon tambah tinggi gitu ya. Ayo kalau kamu pergi pulangnya jangan malam-malam. Oh subuh baru pulang. Anak sekarang kok yang enak itu. Nah kalau kamu pulang malam itu ada koper, silakan kamu bawa sekalian, nggak usah pulang, tak kasih sangu. Itu paling cocok. Anaknya pemikir ini. Waduh iya, kalau malah itu insya Allah nanti pulangnya nggak malam. Tapi kalau hanya segitu aja, nah jangan pulang malam, subuh. Bapaknya nanya, kok kamu pulangnya subuh? Iya Pak, kan nggak malam, ini kan subuh. Iya ya betul, ya repot. Harusnya nak jangan pulang lewat jam 12. Nah itu benar, ada batasnya jam 12. Jadi kalau pulang jam 4 ya salah. Kan begitu ya, itu MTK aja. Kita masuk pada contoh yang kedua. Bagaimana, sudah ya?
Memang ini diperlukan analisa. Nah, ini analisa. Jadi kaidah pencacahan itu hitungannya itu sangat mudah. Hitungannya sederhana sekali, tapi yang masalah itu adalah apa yang dikalikan. Berapa yang dikalikan itu yang jadi pertanyaan. Nah, contoh yang kedua, mudah-mudahan kali ini ya nggak tambah ribet. Pengalaman sebelumnya ini banyak yang gugur dalam belajar ini. Nah, dari angka-angka 0 sampai 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Ada berapa bilangan di situ? Ada 4 ya. Namanya ribuan itu mesti 4. Contoh 1000. 1000 itu 1, lalu nolnya 3. Jadi angkanya itu pada 4. Oke, lanjut. Yang jadi pertanyaan yang A. Berapa banyak bilangan ribuan dapat dibentuk? Ingat bahwa di sini pertanyaannya tidak ada ketentuan dilarang kalau sama. Jadi boleh. Contohnya begini. Saya buat bilangannya adalah 1111 1111. Kan satunya sama. Apakah itu boleh? Boleh dan benar, karena tidak ada batasan yang melarang tidak boleh sama. Misalkan 2222 boleh, 3333 boleh. Nah, untuk menyelesaikan ini kita buat bantuan. Kita buat kotak yang jumlahnya ada 4. Yang depan ribuan, yang berikutnya, yang ke kotak kedua ratusan, kotak ketiga puluhan, dan kotak yang keempat satuan. Nah, kenapa isinya kok seperti ini? Mari kita bahas satu-satu. Ribuan, perhatikan ini. Dari 0 sampai 6 ada berapa bilangan yang bisa masuk ke situ? Apakah semuanya bisa masuk? Semuanya bisa masuk ke dalam ribuan kecuali 0. Kita bisa bayangkan kalau bilangannya adalah 0, 1, 2, 3. Saya punya Pak, berapa? 0, 1, 2, 3. Berapa itu? 0 itu kan nggak dihitung, nggak dianggap. Maka 0, 1, 2, 3 itu sama dengan 123. Jadi 0 ini nggak boleh masuk ke ribuan. Berarti tersisa 1 sampai 6. Maka banyaknya ada 6. Maka 6 kita masukkan ke ribuan. Dipahami ya? 6 ini bukan 6 dari soal, tapi banyaknya bilangan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Oke ya, nah untuk ratusan semua bilangan bisa kita masukkan. 0 bisa masuk. Contoh 1023, 1023. Maka banyaknya bilangan yang masuk ke ratusan ada 7 cara. Ini aja 7 semuanya masuk. Untuk puluhan juga sama. 7 bisa masuk. Untuk satuan juga sama, semuanya bisa masuk 7. Sehingga banyaknya cara, banyaknya yang bisa masuk adalah 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058. Ini masih ada yang nggak percaya? Iya tuh Pak, masa sih dari 0 sampai 6? Kalau kita buat bilangan ribuan itu bisa sampai 2058 bilangan. Ya sudah, gimana? Kita buat tugas saja ini. Dibuat bilangannya 1111, 1111, berikutnya 1112, 1113, 1114 dan seterusnya. Yang terakhir itu 6666. Seru ya. Ya, Sisna, kalau kalian tidak mau melakukan pembuktian, yo wis ojo protes. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Banyak bilangan ribuan yang terdiri dari angka-angka berbeda. Nah, ini ada kata-kata berbeda.
Kalau berbeda, berapa yang dapat dibentuk? Nah, itu Pak, yang dikeluarkan. Waduh, yo, kasihan. Oke. Nah, kalau untuk yang berbeda, maka isinya adalah 6, 6, 5, 4. Bagaimana? Ingat yang pertama, untuk ribuan jelas bahwa yang bisa masuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Berarti bilangannya sudah kepakai 1. Bilangannya ada berapa tadi? Ada 7. Jadi bilangannya tadi ada 7, sudah digunakan 1. Maka pada ratusan sisa berapa bilangan yang bisa masuk? Sisa 6, karena 1 sudah digunakan di ribuan. Maksudnya kalau kalian sudah menggunakan ribuan itu 1, maka ratusan nggak boleh ada lagi bilangan 1. Itu maksudnya. Jadi 6 ini dari 7 dikurang 1. Paham ya? 1 ini dari pemakaian angka ribuan. Nah, kita sudah dapat bilangan untuk ribuan dan ratusan. Puluhannya bagaimana? Ya otomatis sudah digunakan 1 bilangan di ribuan dan 1 bilangan di ratusan. Maka untuk puluhan ngisinya 7 dikurang 2. 2 ini dari ribuan dan ratusan, maka tersisa 5 saja yang bisa masuk. Ingat ya, bukan angka 5, tapi banyaknya 5. Maka untuk yang satuan kalian pasti sudah paham kenapa isinya 4. Karena 7 dikurang 3. Ya, bagaimana? Jadi yang susah itu ini, menentukan itu loh, di dalam kotak-kotak itu isinya apa. Kalau tadi itu 6777, nah sekarang isinya 6654. Lihat pada pertanyaannya. Sehingga untuk soal nomor B, banyak bilangan yang dibentuk adalah 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720 bilangan. Kalau masih nggak percaya, monggo dipersilakan untuk membuat bilangan. Silakan didaftarkan bilangan yang tidak boleh atau yang terdiri dari angka-angka yang berbeda. Akhirnya kita sampai pada SPM, soal pendalaman materi. Soal pendalaman materi ini hanya terdiri dari satu soal saja. Sebelum saya akhiri ini, untuk contoh-contoh yang lain silakan kalian lihat pada textbook kalian. Silakan dibaca, di situ tersedia model contoh yang lain. Nah, di soal ini bilangannya hanya ada 1 sampai 5. Disusun bilangan ribuan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Di sini sudah ada ketentuan berbeda. Tentukan A, bilangan yang terkecilnya berapa? Yang B, bilangan ganjil terbesar itu lo berapa? Jadi kalau kita buat ribuan, bilangan terkecilnya berapa, bilangan ganjil terbesarnya berapa. Jadi jawabannya ini hanya satu-satu saja di nomor A dan B. Nah, yang nomor C, banyak bilangan genap. Nah, genap ini tadi belum kita bahas. Insya Allah ada di textbook. Nah, silakan kalian baca, ada contoh, tapi di situ contohnya bilangan ganjil, di sini bilangan genap. Yang nomor D, banyaknya bilangan yang bernilai kurang dari 4000. Oh, ini yang saya maksud. Jadi letaknya terbalik.
Ini tidak apa-apa ya, letaknya terbalik. Jadi harusnya tadi SPM-nya ada di bawah. Oke, yang C, banyak bilangan ribuan ganjil. Nah, ini contohnya. Ganjil terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Sekali lagi tadi bilangannya adalah 0 sampai 6. Nah, sekarang kalau yang ganjil saja, ada berapa sih angka yang berbeda yang dapat dibentuk? Kita siapkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita siapkan kotaknya. Nah, langsung diisi. Nah, sekarang isinya ini 5, 5, 4, 3. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, karena ganjil, karena di sini pertanyaannya adalah ganjil, maka kita isi dulu yang di bagian satuan. Ingat, ganjil antara 0 sampai 6 yang bisa masuk itu hanya 1, 3, dan 5. Jadi semuanya ada 3 bilangan. Maka satuannya kita tulis 3. Dipahami ya? Jadi yang pertama, karena ini ganjil, kita isi dulu satuannya. Yang bisa masuk ke satuan yaitu angka 1, 3, dan 5. Makanya hanya ada 3 satuan. Nah, karena sudah dipakai 1, untuk ribuan itu yang bisa masuk kan hanya 6 bilangan. Ya, kita sudah sepakat 0 nggak bisa masuk, jadi sisa 6. Nah, sudah dipakai 1 di satuan, maka 6 dikurang 1 sisa 5. Daya beres. Nah, sekarang kita ke ratusan. Ratusan tadi 7 bilangan bisa masuk. Sudah dipakai satuan dan ribuan, sudah dipakai 2, maka di sini dia 7 dikurang 2, maka banyaknya hanya 5 yang bisa masuk. Untuk yang puluhan ya pasti 7 dikurang 3. Ada di sini pertanyaan? Tidak ada ya. Saya ulang sekali lagi. Cara pengisiannya kita mulai dari satuan dulu. Loh, kenapa Pak kok satuan? Karena soalnya adalah dicari yang ribuan ganjil. Nah, otomatis kita cari dulu satuannya. Yang ganjil itu 1, 3, dan 5. Insya Allah nggak ada yang bertanya kenapa kok hanya 1, 3, dan 5. Maka banyaknya ini adalah 3. Bukan 3 yang tengah ini ya, tapi 1, 3, dan 5 ini ada 3 bilangan. Nah, sudah. Jadi sudah kita gunakan 1 bilangannya. Nah, sekarang kita ke ribuan. Ribuan tadi kan hanya 6. Karena 0 nggak masuk, maka 6 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Sudah digunakan 1 di satuan, maka 6 kurang 1, 5. Beres. Nah, sekarang ke ratusan. Banyaknya bilangan yang bisa masuk ke ratusan ada 7. Sudah dipakai 2, yaitu ribuan dan satuan, maka hasilnya adalah 5. Banyaknya 5 yang bisa masuk di ratusan. Nah, yang terakhir puluhan. Yang bisa masuk 7, sudah dipakai 3. Siapa aja? Satuan, ribuan, dan ratusan. Maka hanya dapat 4 yang masuk di puluhan. Sehingga banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 5 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 300. Ini ya, jadi untuk yang ganjil. Sehingga di SPM tadi kalian sudah bisa ada gambaran untuk menyelesaikan soal yang genap itu. Nah, yang masih soal nomor 4. Berapakah banyaknya bilangan ribuan yang nilainya kurang dari 3000? Jadi ini harus kurang dari 3000.
uh, saya ralat nak. Soalnya adalah banyaknya bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin karena tadi malam buatnya, jadi harusnya itu lebih, ternyata ditulis kurang. Sekali lagi, soalnya adalah banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Nah, untuk yang lebih dari 3000, maka bilangan yang bisa masuk di ribuan itu mulai 3, 4, 5, 6. Kenapa 3 bisa masuk? Bisa. Karena bisa 3 sekian sekian sekian. Ya. Nah, untuk ratusan, karena tidak ada kata-kata yang berbeda, maka semuanya bisa masuk. Puluhannya juga, satuannya juga. Sehingga banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 4 kali 7 kali 7 kali 7. Oke, jadi terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan tetap semangat.